Tokoh adat pun berkeinginan pondok dan balai adat yang sudah dibangun di Bendungan Kinarung ini dapat dipermanenkan dan menjadi miniatur kampung budaya masyarakat adat Dayak Deah. Kami juga dari Ladek itu ada sebuah moto. Nah, moto kami adalah Isemawe Enado Tonga, yang dalam bahasa Indonesianya siapa lagi kalau bukan karena kita, siapa lagi kalau bukan kita. Jadi moto inilah yang mau kita tanamkan. Nah, artinya warga masyarakat Dayak ini ada sebuah tanggung jawab moral. Ya, artinya dalam rangka untuk membangkitkan budaya dulu itu harus ke warga Dayak ini yang kita bangkitkan dulu, supaya ada timbul sebuah kesadaran bahwa budaya ini memang harus kita pertahankan. Nah, karena ini harus sebuah kearifan lokal. Nah, apalagi zaman sekarang kan kalau bangunan-bangunan tinggi orang-orang kota itu sudah biasa. Cuma tak kalah hal-hal yang lebih asli, yang lebih unik lagi. Nah, itu yang dicari orang. Dan prinsipnya untuk gelar budaya Dayak Deah Kampung 10 tahun ini, kita kemas dalam bentuk lebih ke asli. Nah, ke asli kan, makanya kita berupaya, artinya baik pakaian dari sanggar, kemudian tampilan-tampilan yang kita pajangkan itu semuanya asli. Contohnya kayak bulu-bulu bukan dari plastik. Nah, kalau dari lengkap. Acara penutupan gelar budaya Dayak Deah dilangsungkan pada Rabu 9 Agustus 2017 yang bertepatan dengan Hari Masyarakat Adat Sedunia. Penutupan gelar budaya Dayak Deah di tahun ini nampaknya lebih semarak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sama halnya dengan gelar budaya Dayak Deah sebelumnya. Di tahun ini penutupan gelar budaya Dayak Deah Kampung 10 juga ditutup dengan upacara Manaik Manau, yakni upacara khas Dayak Deah. Merupakan ujian bagi pemuda Dayak Deah berupa menaik atau memanjat pohon manau, sejenis rotan berukuran besar dan berduri, dengan menggunakan tangan dan kaki telanjang. Upacara ini sendiri diiringi tarian balian, kemudian dilanjutkan dengan upacara adat pengembalian babatan. Nah, tahukah Anda pemirsa ragam, pohon manau sendiri merupakan tumbuhan merambat yang telah dikenal oleh masyarakat di Kalimantan. Di Kabupaten Tabalong, pohon yang memiliki duri di sepanjang batangnya dan buah yang asam tak lepas dari budaya hidup suku Dayak Deah. Dalam kehidupan suku Dayak, buah manau dimanfaatkan sebagai pelengkap bumbu masakan dan sebagai bahan pengawet alami. Dan selain digunakan untuk pelengkap masakan, dalam tradisi suku Dayak, pohon manau biasanya dipadukan dengan tarian. Tarian ini biasa disajikan saat menyambut kedatangan tamu. Tarian ini diberi nama Tari Manaik Manau, di mana tarian ini dilakukan dengan menaiki atau memanjat pohon manau yang memiliki duri sangat tajam di sekujur batangnya. Sebelum menaiki manau, pemanjat akan menari di sekitar pohon manau dengan diiringi alunan musik khas Dayak Deah, yakni sentokong dan kelangkopa. Pemanjat manau melakukan ritual khusus dengan didampingi oleh balian bawo. Setelah melakukan ritual, maka pohon manau langsung dinaiki oleh pemanjat. Tarian ini menunjukkan kegagahan dan kesaktian laki-laki Dayak dalam menjaga bumi dan tanah leluhur mereka dari segala ancaman, serta menggambarkan jika kehidupan orang Dayak tidak lepas dari alam. Sebagai penanda berakhirnya kegiatan, di akhir acara diadakan tari massal oleh seluruh penari sanggar yang mengelilingi pohon manau ini.
Tari yang ditampilkan adalah tarian giring-giring. Tari giring-giring sendiri merupakan tarian tradisional Dayak yang menggunakan tongkat sebagai atribut dalam tariannya. Tarian ini merupakan tarian yang mengekspresikan kegembiraan dan rasa senang masyarakat dengan cara menari dan memainkan tongkat sebagai media menarinya. Dalam tari giring-giring ini juga diiringi oleh musik pengiring tradisional. Saat penari memainkan tongkat juga harus dipadukan dengan musik pengiring, sehingga harus mendapatkan ritme yang pas agar suara yang dihasilkan terdengar bagus. Keserasian bunyi hentakan tongkat panjang, getaran biji-biji dalam tongkat kecil, serta gerakan tangan dan kaki yang seirama dengan iringan musik yang energik, itulah yang menimbulkan keindahan dan menjadi daya tarik tari giring-giring. Nah, pemirsa Ragam, jika potensi alam yang ada di sekitar wilayah adat ini diberdayakan sedemikian rupa dan dipadukan dengan potensi budaya yang dimiliki masyarakat Dayak Deah, maka bukan suatu hal yang mustahil jika tempat ini akan menjadi destinasi wisata yang dapat diandalkan bagi Kabupaten Tabalong. Karena kekhasan Desa Pangela Kampung 10 tidak hanya menyajikan gelar adat saja, tapi juga mempunyai alam yang masih asri dan beberapa objek wisata alam yang sampai sekarang belum tergali dengan baik. Untuk itu peran serta pemerintah sangat diharapkan agar di kemudian hari bisa menjadi objek wisata andalan Kabupaten Tabalong. Nah, bagi Anda yang kebetulan berkunjung ke Tabalong di waktu seputaran Agustus, jangan lupa untuk berkunjung ke Kecamatan Upau, karena gelar budaya Dayak Deah Kampung 10 akan dijadikan event tahunan yang bertepatan pada Hari Adat Sedunia. Nah, pemirsa Ragam Tabalong, demikian tayangan Ragam Tabalong episode Gelar Budaya Dayak Deah Kampung 10. Semoga tayangan ini dapat memberikan informasi bagi Anda semua. Terus saksikan Ragam Tabalong, karena kami akan terus mengeksplor ragam wisata dan ragam budaya yang ada di Kabupaten Tabalong. Hanya di TV Tabalong, TV Kebanggaan Bumi Sarabakawa.